Salam Dewi Kayangan. Saat ini kami dari tim Dewi Kayangan menunjukkan bahwa cara di dalam pembuatan pembibitan tanaman kakao untuk siap kita menanam bijinya, kemudian melakukan penyambungan. Nah, sebelumnya perlu kita perhatikan di dalam pembuatan media di sini sudah ada campuran tanah dan pupuk organik sebagai media utama di dalam pembuatan pembibitan tanaman kakao. Nah, seperti ini kita buatkan seperti ini kemudian setelah polybag ini sudah terisi media tanah dan pupuk organik kemudian nanti kita lanjutkan di dalam penanaman biji kakao untuk tumbuh dengan sehat. Di samping saya ini ada media organik yang sudah melalui proses pengopenan pengopenannya ada di sini Nah, itu bahan-bahannya adalah pupuk kandang, kemudian sekam padi itu di open, terbentuklah seperti ini. Nah, bahan inilah yang dicampur menjadi media utama di dalam pembuatan pembibitan tadi. Dari media tadi yang sudah dimasukkan ke dalam polybag itu kemudian kita tanam biji kakao yang benar-benar berkualitas sehingga daya tumbuhnya seperti ini, sehat. Nah, ini sudah tumbuh. Nah, setelah nanti sudah tumbuh ini kita masukkan ke ruang pembibitan. Media yang sudah dimasukkan di dalam polybag tadi dengan campuran tanah dan pupuk organik kita masukkan biji. Kita masukkan bijinya yang sudah siap berkecambah. Nah, jadi nanti akan tumbuh sehat seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan di ruang pembibitan sampai dia pertumbuhannya benar-benar sudah menunjukkan performa yang bagus. Nah, setelah nanti performanya sudah bagus kemudian dari pembibitan di ruang pembibitan ini kita taruh di luar lagi dengan tujuan untuk mendapatkan sinar matahari. Setelah biji itu berkecambah kita masukkan di ruang pembibitan seperti ini. Dimasukkan di ruang pembibitan ini tujuannya adalah untuk menekan serangan hama dan penyakit serta menjaga kelembaban di ruang pembibitan ini. Nah, kemudian setelah tumbuh seperti ini ada proses seleksi. Setelah pembibitan kakao itu tumbuh ada daun 3-4 jadi menunjukkan pertumbuhan sudah sehat kemudian kita bawa keluar kita tata kembali seperti ini seperti ini pertumbuhannya. Nanti kita tata ulang. Yang tujuannya adalah mendapatkan pertumbuhan vegetatif yang bagus dengan sirkulasi udara yang bagus serta mendapatkan sinar yang bagus agar proses fotosintesis itu berjalan dengan normal.
kegiatan selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari entres. Jadi entres yang kita harapkan atau yang kita cari adalah entres yang benar-benar entres produksi. Bagaimana caranya mencari ya? Kita seleksi di kebun tanaman kakao ini seperti ini. Nah, kita dapatkan entres produksi yang siap kita akan sambung. Batang bawah sudah siap di lokasi pembibitan. Mari kita ikuti. Langkah selanjutnya adalah kita mencari bibit kakao ya. Ini merupakan batang bawahnya ya, yang siap kita carikan entres seperti tadi. Caranya seperti ini ya. Kemudian di sini kita potong. Jadi caranya seperti ini ya. Maaf, ini pisaunya pisau sederhana ya, bukan pisau khusus menyambung ya. Ada spesialis pisau yang memang dibuat untuk menyambung. Nah, tapi tekniknya, caranya seperti ini. Jadi kita potong seperti ini ya. 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 Kemudian batang bawah kita belah ya. Ya. Kemudian sambungan tadi itu kita masukkan seperti ini. Dengan catatan ketemu dengan pas ya. Kemudian kita tali dengan plastik ya. Daun yang paling bawah biarkan ya, agar bisa menarik apa namanya itu makanan dari bawah ya, untuk mempertahankan kesehatannya ya. Kemudian selanjutnya ya, kita tutup dengan plastik. Seperti ini. Kemudian kita tali. Tanpa tali pun boleh. Alangkah baiknya kita tali. Nah, setelah ini selesai ya, kita masukkan lagi di ruang pembibitan agar menjaga keselamatan atau kesehatan tanaman itu bebas dari serangan hama dan penyakit. Nah, seperti ini. Kita taruh seperti ini. Nah, ini. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu. Nah, setelah dia tumbuh ya, di karantina di sini ya, itu untuk menunjukkan pertumbuhan tunas ini sudah tumbuh sehat. Artinya di sini sudah mulai dia apa namanya itu ada penyambungan yang berjalan dengan baik. Nah, setelah mata tunas ini tumbuh ya, baru dibuka. Nah, itu baru dibuka. Nah, itu ibunya sudah melakukan apa namanya, pencabutan plastik-plastik ya, atau sungkup yang telah dimasukkan di entres tadi. Setelah pembibitan itu dikeluarkan dari karantina tadi ya, di ruang pembibitan dibawa keluar ya seperti ini ya.
Nah, dengan tujuan pembibitan tanaman kakao itu ya agar menyesuaikan alam ya, atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tentunya yang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh pembibitan ya atau si pembuat bibit itu adalah, yang pertama adalah kendalanya adalah jamur atau penyakit. Kemudian yang kedua adalah hama. Ya. Kemudian yang ketiga ya tujuannya bagaimana pertumbuhan itu sehat agar daunnya lebih lebar. Nah, salah satu penggunaan fungisida yang dilakukan di tanaman pembibitan ya, pembibitan kakao adalah fungisida Masalgin seperti ini. Konsentrasi yang digunakan minimal 0,5 gram per liter air. Kemudian dikombinasikan dengan insektisida Dekapirim 0,5 mili per liter air. Kemudian dispray atau disemprotkan di sekitar pembibitan. Jadi tujuannya adalah untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nah, itu pun kita lakukan selanjutnya berdasarkan pengamatan. Akan tetapi pencegahan akan lebih baik. Beberapa varietas yang dikembangkan di sini ya di pembibitan Pak Made Sugandi ini adalah, yang pertama adalah Padang Tanah. klon Padang Tanah yang merupakan unggulan dari Pak Made Sugandi. Ya. Kemudian yang kedua ya, MCC 02. Jadi itulah beberapa varietas yang dikembangkan di Kabupaten Jemberana. Ada lagi satu, yang ketiga, Sulawesi 1. Jadi ada tiga klon yang dikembangkan di sini. Nah, dilakukan penyungkupan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam budidaya tanaman kakao ya. Yang pertama tadi adalah mulai dari pembibitan ya. Kemudian yang kedua adalah varietas atau klon yang kita akan tanam ya. Apakah itu klon MCC 02, Sulawesi 1 atau klon Padang Tanah. Nah, tentunya beberapa klon yang kita tanam itu tentunya menyesuaikan dengan kondisi lahan di sekitarnya. Nah, terkait dengan pemeliharaan di lapangan ya, di dalam upaya untuk meningkatkan produksi tanaman kakao ya, bagaimana caranya mendapatkan tanaman yang sehat dan berbunga ya. Kemudian setelah berbunga terbentuk pucil dan pemeliharaan buah dan selanjutnya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Made Sugandi ya. Salah satunya adalah penggunaan gandapan Regina dikombinasikan dengan gandapan Sublima. Nah, jadi kedua produk gandapan Regina dan Sublima ini digabungkan ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pembungaan seperti ini. Sebenarnya di saat buah raya ini adalah di sini, tetapi dengan penggunaan gandapan Regina dan Sublima ya, ternyata ada susulan bunga. Nah, ada pucilnya seperti ini.
Artinya, kalau budidaya tanaman kakao itu dipelihara dengan bagus, ya, mulai dari pemupukannya, ya, pupuk organik yang diberikan seperti ini, ya, kemudian pupuk kimia, ya, kemudian dilakukan pemberian nutrisi lewat daun dan batang, ya, tentu akan mendapatkan buah, pucil, dan bunga, sehingga tanaman kakao itu bisa berbunga sepanjang tahun. Nah, jadi kita selaku petani yang benar-benar bagaimana, yang pertama adalah pemeliharaan tanah yang dengan baik, ya. Tentunya dengan penggunaan pupuk organik dan kimia, ya, kemudian pengairan, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemberian nutrisi lewat daun atau batang. Konsentrasi yang digunakan adalah gandapan Regina itu 1 gram per liter. Kemudian gandapan Sublima, ya, 1 gram per liter. Nah, itu diaplikasikan di daun dan di batang. Kemudian untuk mengendalikan hama, ya, karena di tanaman kakao ini, ya, sangat riskan terhadap hama-hama pengisap. Nah, di saat ada bunga, ya, jadi hama-hama pengisap itu akan menusuk mengisap di calon bakal buah, ya, di bunga kakao itu, sehingga akan menyebabkan kerontokan. Nah, kemudian setelah terjadi pucil, ya, yang di sini sudah hama-hama pengisap, salah satunya adalah Heliopeltis. Nah, dia menusuk, mengisap, ya, sehingga menyebabkan buah itu tidak bagus atau cacat. Nah, selanjutnya, ya, pengendalian penyakit. Nah, penyakit yang biasanya ada di lokasi perkebunan tanaman kakao atau petani, ya, salah satunya adalah busuk buah. Ini menjadi kendala utama, ya, oleh petani kakao, ya, akibat serangan jamur. Nah, tentunya produk yang kita gunakan adalah menggunakan fungisida Masalgin seperti ini. Seperti ini. Fungisida Masalgin, ya, dengan berbahan aktif benomil 50%, bersifat sistemik, sangat efektif untuk mengendalikan busuk buah seperti ini. Nah, ini total ini. Nah, ini sudah menjadi kegagalan petani, busuk buah seperti ini. Jadi jangan lupa semprotkan fungisida Masalgin. Nah, kita tunjukkan lagi buah yang terserang busuk buah. Nah, ini busuk buah. Ya, kalau sudah busuk buah, otomatis biji yang ada di dalam ini sudah busuk juga, gitu. Nah, itulah kegagalan petani. Nah, kemudian insektisida yang digunakan tadi, ya, untuk mengendalikan hama pengisap, salah satunya adalah Decavirim 400 cc dengan bahan aktif Fluvenapyr imidacloroprid. Ini sangat efektif sekali untuk mengendalikan hama-hama pengisap seperti kutu kebul, ya, kemudian apis, nisus, ya, kemudian thrip maupun Heliopeltis. Nah, jadi hama-hama penting itu yang menjadi kendala utama oleh petani kakao. Jadi itu informasi, ya, terkait dengan budidaya tanaman kakao, ya.
Dengan menggunakan produk Dewi Kayangan, ya, di dalam upaya meningkatkan produksi, ya, untuk lebih baiknya, ya, selain Gandapan, Regina, dan Sublima, akan lebih baik dikombinasikan dengan set PT Dekamon 22,43L yang fungsinya untuk mencegah kerontokan bunga. Itu salah satu fungsi dari Dekamon. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk mempercepat proses penyerapan makanan yang kita berikan dalam bentuk Gandapan Sublima atau Gandapan Regina. Nah, kemudian untuk memperbesar buah, ya, biji, ya, bisa digunakan dengan Mastopol Tristar. Karena Mastopol Tristar itu kandungannya cukup lengkap sekali, ya, makro dan mikro, kemudian asam amino, ya, maupun vitamin-vitamin lainnya cukup lengkap sekali. Jadi itulah produk-produk yang bisa dikembangkan pada tanaman kakao. Semoga bermanfaat di kalangan petani kakao dimanapun berada, ya. Semoga dengan informasi-informasi seperti ini akan membuka wawasan kita di dalam berbudidaya tanaman kakao. Salam Dewi Kayangan, salam sukses.